Sholat ini zikru jawari, anggota badan kita semua nih. Sholat itu semua menghadap ke Allah. Nanti dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mula-mula ini dinyatakan juga oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, mula-mula Allah ciptakan rohku. Pada permulaannya diciptakannya sebagai roh suci. Jadi Nur Muhammad dari sepertiga cahaya Nabi Allah dengan seluruh makhluk itu ada sesuatu yang bisa kita ambil, yakni apa? At-tuhur, kesucian daripada Nur Muhammad tersebut sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Allah ciptakan galam, ya. Mula-mula Allah ciptakan akal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahil babil yasar sayyidina Muhammad al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar adadani amilah ifdalih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, fadhkuruni adhkurkum washkuruli wa la takfurun. Al-ayah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa kita menghidupkan sunnah Nabi, sunnah di sana kita ngerti hadis Nabi, faqad ahabbani, maka kita mencintai Rasul. Wa man ahabbani, dan siapa kita mencintai Nabi Muhammad SAW atau mendapatkan kecintaan Rasulullah, kana ma'i fil jannah, dikatakan kita akan berkumpul dengan Nabi di surga. Amin Allahumma amin. Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menata bulan dan bintang di malam hari, berganti terus keluar matahari di pagi hari, yang setiap hari penuh keberkahan hari demi hari. Salawat serta salam kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa telinga kita mendengar yang berkah-berkah? Karena Rasulullah Muhammad bin Abdillah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa mata kita melihat yang berkah-berkah? Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan menjadi syafaat apa salawat yang kita sebut-sebutkan nama Nabi Muhammad menjadi pertolongan buat kita nanti di yaumil akhirah, di hari kiamat nanti. Amin. Yang pertama, Al-Fakir hormati Ustadz Ahmad Sujadi, mudah-mudahan sehat afiah, mudah-mudahan dipanjangkan umur, dimudahkan segala urusan, dan kepada asatidzah yang lain, dan kepada antum semua jamaah manakib Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahul qadiri, mudah-mudahan digabul hajat, diangkat derajah, dimudahkan segala urusan, wabil khusus disatafiahkan badan. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikmah wal Asrar. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu, beliau ini dari kecil, seperti pula murid sufinya Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, dari kecil begitu mendapatkan tarbiyah, didikan dari terutama orang tua, terutama ibu. Disebut Madrasatul Ula. Luar biasa. Hidup ini harus kita ngerti apa hikmahnya hidup. Hikmah ini apa yang dihasilkan daripada hidup. Jadi kita ngerti mata kita melihat, dari apa mata kita melihat itu. Kita ngerti telinga kita mendengar, dari apa.
Bentuk apa yang kita dengar, apa yang kita lihat ini bagaimana ibadah hati kita. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Surul Asrar mengatakan di awal, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kamu kejayaan di dalam amalan-amalan kamu yang disukainya, dan semoga kamu memperolehi keridhaannya. Fikirkan, tekankan kepada pemikiran kamu dan fahamkan apa yang aku katakan. Alim Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu an, qaddasallahu sirrahu. Jadi pendengaran telinga kita ini bisa ada hikmah, sehingga karena mendengar dengan apa segala macam hati yang munawar, bercahaya, nggak kelihatan batin. Ya, hati memang sebelahnya barzah, sebelahnya alam ruh. Habib, hidup kita di sini, ruh di mana? Hidup kita di sini, ruh di mana? Ya, ruh di sini. Cuman ketika kita meninggalkan, ruh meninggalkan badan kita, itu dia berpindah ke alam barzah. Kok bisa begitu, Bib? Wallahu a'lam. Karena sepengetahuan kita manusia ada batas. Kita nggak bisa berpikir seperti Rasul Allah. Kita nggak bisa melihat seperti melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak bisa mendengar wa kadza seterusnya. Ya, pengkhususan termasuk min khawasil khawas yang dikatakan Hujatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali, Sayyidi Syekh Abdul Qadir Jilani waliullah. Luar biasa Syekh Abdul Qadir ini khawasil khawas. Apa khawas, Beb? Wali. Khawasil khawas, wali di atas wali. Apalagi Syekh Abdul Qadir Jilani Sultanul Auliya, di antara gelar beliau qaddasallahu sirrahu. Dikatakan terus Allah yang maha tinggi. Jadi kitab Surul Asrar itu mengenalkan kita kepada makrifat. Makrifat bukan berarti makrifat, bukan berarti ilmu makrifat, bukan. Mengenalkan kita bagaimana kita mendekat, menjadi kita min ahlil muqarrab, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Allah yang maha tinggi pada permulaannya menciptakan cahaya Muhammad. Ya, kita sering dengar Nur Muhammad ya diciptakan. Daripada cahaya suci keindahannya, atau dari cahayanya, min nurihi. Min nurih itu disukunkan itu. Ha akhir min nurihi. Nah, padahal itu apa kasrohnya panjang, 2 harakat. Cuman boleh dibaca min nurih. Dalam hadis qudsi dia berfirman. Ini hadis qudsi ini Allah langsung berbicara ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ciptakan ruh Muhammad daripada cahaya wajahku. Wajah ya. Salat tawajjuh ilallah. Jadi bukannya kita ngelihat Allah begini ataupun kita Allah melihat kita, bukan. Menghadap. Salat ini zikru jawari. Anggota badan kita semua nih, salat itu semua menghadap ke Allah. Nanti dari mulai ujung kepala sampai ujung kaki pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula ini dinyatakan juga oleh Nabi Muhammad SAW dengan sabdanya, mula-mula Allah ciptakan rohku. Pada permulaannya diciptakannya sebagai roh suci. Jadi Nur Muhammad dari sepertiga cahaya Nabi Allah dengan seluruh makhluk itu ada sesuatu yang bisa kita ambil, yakni apa? At-tuhur, kesucian daripada Nur Muhammad tersebut sallallahu alaihi wasallam. Mula-mula Allah ciptakan galam, ya. Mula-mula Allah ciptakan akal. Al-Quran ada di dalam Al-Quran ini hikmah. Apa yang dapat kita rasakan daripada Al-Quran itu? Sesuatu yang Allah jadikan
Allah ini menciptakan sesuatu dan Allah hidupkan dan Allah matikan. Allah yang ngatur segala sesuatu. Di sana berarti kita harus faham, harus mempunyai ilmu. Nah, karena ilmu ini jalan daripada segala tujuan. Ilmu ini tempat dari asal segala tujuan. Dari mana itu? Dari hati yang bisa ilmu itu tinggal di sana. Di antara keutamaan ilmu dalam Ihya dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Imam Ghazali dalam Ihya menyampaikan satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu, pengetahuan beberapa derajat. Allah akan angkat derajat, termasuk dia akan memiliki hilman terus. Jadi ilmu, hikmah daripada ilmu, apa yang dapatkan daripada ilmu ini orang menjadi hilman. Hilman ini bijaksana. Hilman ini dia punya akhlakul karimah dari ilmu yang memberkahkannya. Allah Ta'ala terus berfirman, Qul hal yasawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Oh, tanda tanya. Tanda tanya ini. Apa mungkin hikmah itu ada di diri orang-orang yang jahil? Jahil ini orang nggak ngerti. Ada nggak mungkin. Kenapa? Karena harus ada sesuatu yang difahami. Kalau kata Habib Ja'far, orang yang tidak tahu diberitahu supaya tak tahu. Nah, jadi kalau orang nggak tahu, jahil, nggak akan pernah ada hikmah di sana. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, Innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Ulama dikatakan, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Berarti hikmah seorang Ustaz Ahmad Sujadi misal, seseorang yang mempunyai ilmu dia yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berilmu, hikmah luar biasa. Banyak keutamaan-keutamaannya. Terus Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi wa ma ya'qiluha illal alimun." Dan perumpamaan-perumpamaan ini kami buat untuk manusia. Allah memberikan percontohan, ya. Qaum salihin, segolongan orang-orang soleh itu, muallimin, orang-orang yang alim, yang berilmu, di mana tiada yang memahaminya kecuali orang-orang berilmu. Jadi la ya'rifu wali ila wali. Ada yang mengatakan kalau orang yang orang yang bukan wali nggak ngerti wali. Yang ngerti wali ya wali. Termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrahu. Terus dikatakan al-ulama'u warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewaris para nabi. Ya, kalau kita mati, kita meninggalkan warisan, ya. Warisan itu yang sifatnya zahir. Ya, harta atau segala macam kaza wa kaza. Yang sifatnya batin termasuk al-ilmu. Afdhalun nasil mu'minul alimul ladzi in ihtija ilaihi nafa'a wa in stughniya anhu aghna nafsahu. Sebaik-baik manusia ialah seorang mukmin yang alim. Alim ini berilmu terus diamalkan. Yang apabila dibutuhkan oleh orang lain maka ia berguna.
Jadi terus ilmu bermanfaat dan bermanfaat untuk orang lain, maka ia berguna. Dan jika tidak dibutuhkan, maka ia tetap bermanfaat bagi dirinya sendiri. Jadi orang memberitahu kepada orang, apabila sudah ada yang memberitahu kepada orang, menjadi fardu kifayah. Memberitahu kepada orang tapi bermanfaat untuk dirinya sendiri. Begitu. Terus dikatakan al-imanu uryanun wa libasuhu taqwa wa zinatuhul haya wa thamaratuhul ilmu. Iman itu telanjang, tidak berbaju, tidak berbusana. Adapun pakaiannya ialah ketakwaan. Perhiasannya ialah rasa malu. Dan buahnya ialah ilmu. Terus ngerti haram, halal, apa segala macam hukum, terus dapat hasil dzalikal hikam. Itu hikmah. Terus begitu mati masuk ke alam kubur, dipakai itu libasu taqwa. Libas at-taqwa tadi, pakaiannya itu libasu wa libasuhu taqwa, dan pakaiannya itu ketakwaan. Ketakwaan itu dzalikal khair, segala kebaikan. Di sana ada rahasia Allah al-asrar. Apa rahasia Allah? Al-jannah, surga. Ra'an Nabi, melihat Rasulullah SAW, itu asrar, rahasia Allah berikan. Terus Allah berikan sepasang suami istri itu berjodoh. Itu rahasia-rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Kita nggak pernah ngerti melihat yang di belakang kita, kecuali kita ngelihat cermin, kelihatan apa yang di belakang kita. Nah, kalau kita ngelihat cermin, kelihatan apa yang di belakang kita. Ya, bisa kelihatan itu apa yang di belakang kita kalau kita ngelihat cermin. Kalau kita ngelihat cermin untuk melihat diri kita sendiri, harus cermin lagi di belakang kita. Cermin itu kita lihat, dari cermin itu ada cermin lagi, kita bisa ngelihat apa diri kita dari belakang kita. Ya. Nah, sifat Allah nggak seperti itu. Daripada keterangan Ihya Ulumuddin Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali menerangkan seperti itu. Apa kalau yang disebut itu hikmah, nah ilmu itu daripadanya itu. Hikmah itu daripadanya ilmu. Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani kata Rasulullah surrahu mengatakan 5 kali sehari semalam pada masa yang telah ditentukan, sembahyang diwajibkan kepada kalian muslim yang baligh dan berkuasa yang bebas. Ini diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, hafizu ala salawati wa salawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kerjakan sembahyang dengan tetap dan akan sembahyang yang terlebih penting. Dijelaskan Sayyid Syekh Abdul Qadir Jailani, sembahyang menurut peraturan agama atau rukun salat terdiri daripada berdiri, membaca Quran, ruku, sujud, duduk, membaca dengan kedengaran beberapa doa, pergerakan dan perbuatan. Ini melibatkan bahagian-bahagian tubuh, azikru jawarih, ibadah anggota badannya. Pembacaan diucap dan didengar melibatkan panca indera dan deria. Adalah sembahyang diri zahir, ya. Zahir ini badan. Kalau batin, hati termasuk batin. Apa yang di balik badan ini termasuk batin. Ada seorang, dia mempunyai ainul basirah,
namanya. Ainul Basirah ini termasuk yang dimiliki aulia, walinya Allah. Wali ini salah satu bentuk keberkahan kita kalau ketemu wali. Ya. Kalau kita ketemu wali, itu keberkahan dari Allah. Itu termasuk asrar, rahasia yang menjadikan kita terus menjadi orang yang lebih daripada sebelumnya. Luar biasa. Nah, dia punya ainul basirah. Ada seorang wali. Orang wali ini dia punya kasyaf, punya ainul basirah. Ada seorang ini ngikutin terus, ngikutin ini wali terus. Nah, dia ini suka kalau ada orang apa, ada masalah hajat apa segala macam, didoakan sama ini mukasyafah, seorang wali ini. Nah, ini yang ngikutin terus kemana wali ini, di mana-mana aja wali itu. Sesaat, ciri-ciri ini wali, setiap dia mendoakan orang itu, dia minta uang. Dia minta uang, terus uangnya itu berdua sama yang ngantar ini, semua dikasih ke fakir. Ke fakir miskin. Itu dia minta selalu 2,5 juta. Selalu begitu. Tapi wali, ya bukan wali-walian. Nah, terus ada orang hajat begini, hajat begini, udah. Nah terus karena selalu dia begitu, sesaat si khadimnya ini, khadam pelayan si wali ini, si Habib ini apa? Kepengen didoakan sama si wali ini, kepengen didoain. Apa anak ngikut terus, kok nggak pernah didoain, orang terus didoain. Nah, syaratnya dia harus ngasih duit kan, 2,5 juta. Akhirnya karena dia maksa, kata si Habib, kata si wali, lah kan apa sudah biasa kau ikut aku, kenapa kau kepingin apa didoain segala macam? Maksa, tetap maksa. Ya udah, sini duit. Ini orang yang punya ainul basirah, punya kasyaf. Terus akhirnya dikasih duit deh, dipegang. Terus wali ini bilang sama si khaddamnya ini, nanti tunggu aku telepon pagi-pagi, atau sehari itu, tunggu aku telepon, nanti berikan uang ini kepada yang aku suruh. Terus wali itu pulang ke tempatnya, dia pakai bis atau pakai pesawat di daerah Jawa Timur sana. Ini cerita dari Habib Ahmad bin Abdurrahman As-Segaf, anak guru Habib. Terus akhirnya wali ini pulang. Sampai itu ditunggulah dari mulai malam, si khaddamnya ini nungguin telepon dari wali ini, khabar tentang uang 2,5 juta yang disuruh diberikan ke si khaddam ini untuk diberikan ke siapa begitu. Jadi nggak dibawa si walinya itu. Nah, terus ditunggu sampai subuh, dekat subuh, handphonenya bunyi, kring, diangkat terus, diangkat. Nah, ayo bangun, keluar, disuruh keluar dari rumahnya, dia keluar, belok kanan, terus, keluar. Sampailah di satu rumah, ketok itu rumah, dari jauh telepon, ketok itu rumah, ketok. Assalamualaikum. Keluar perempuan gendong anak, langsung berikan uang itu, dia berikan uangnya, udah. Begitu itu perempuan itu bilang, ya Allah terima kasih, anakku 2 ini mondok pesantren, nggak bisa apa. Terus akhirnya begitu si khaddam dari wali ini ngelihat itu perempuan, dia nangis. Ternyata perempuan itu bekas istri kakaknya yang sudah meninggal. Itu aulia Allah. Dia punya basirah. Terus dia diberikan, terus dia sadar. Jadi orang yang Allah berikan asrar, ketika seorang itu termasuk pula orang yang ketika kita bertemu dengan aulia, walinya Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, wali min auliaillah, termasuk guru al-fakir Allahyarham Ki Muhammad Qayyim Ya'qub di Tebu Ireng Cukir Jombang. Dia mudir pondok pesantren Urwatul Wuthqa. Dulu Habib pondok di sana sekitar tahun udah lama, 2005 2004 waktu itu. Dia punya kakek khaddamnya Ki Hasyim Asy'ari, Ki Husin di Jombang sana.
Jadi masih family, masih misanan sama Mbah Hashim. Begitu, Masya Allah. Nah, jadi asrar ibarat orang ini bisa terbang. Orang bisa terbang, punya karomah bisa terbang. Allah berikan asrar. Kenapa? Karena orang nggak terbang. Kalau kita nggak terbang, kalau wali terbang, karena Allah berikan asrar yang kita nggak diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu asrar rahasia. Sebesar apapun, ada lagi ngilang. Wali macam-macam karamah aulia yang kita mengharapkan untuk perjumpaan kita dengan wali. Kenapa? Karena bukan hanya ngeberkahkan, menenangkan hati, bukan. Karena ada asrar dari Allah. Apa misal? Insya Allah karena kita dekat dengan wali-walinya Allah, Allah kumpulkan kita nanti di akhirat yang mandang wajah Nabi Muhammad SAW. Itu rahasia terbesar Allah. Ma khalaqtu hadza batila, Allah katakan. Allah itu nggak jadikan segala sesuatu ini batil, mudarat. Allah semua jadikan untuk kebaikan. Nah, nanti insya Allah bulan depan disambung lagi. Nanti bab masih tentang hikmah wal asrar ya, hikmah sama asrar. Mudah-mudahan ada manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.